Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Khalaqah Muslimah hadir untuk berbagi informasi Islami. Semoga bisa menjadi inspirasi dan menjadi motivasi bagi sahabat muslimah dimanapun berada. Kali ini Khalaqah Muslimah akan membahas tentang beberapa wanita cerdas di zaman Rasulullah SAW yang layak diteladani. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng, serta like and share ke seluruh muslimah yang ada di seluruh dunia, agar video ini lebih bermanfaat. Wanita cerdas di zaman Rasulullah SAW adalah orang-orang yang punya pengaruh besar dalam sejarah Islam. Mereka adalah para istri, putri, dan sahabat perempuan atau sahabiah Nabi. Sosok mereka dikenal hebat, tangguh, pintar, berani, penyabar, teguh pendirian, dan punya iman yang kokoh. Mereka patut dijadikan teladan terbaik, terutama bagi kaum perempuan. Siapa saja mereka? Berikut kami rangkum siapa saja wanita-wanita terhebat di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri pertama Rasulullah yang dijuluki Ummul Mukminin. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bergelar At-Tahirah atau perempuan yang suci, sekaligus orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi. Perjuangan Khadijah di awal kerasulan selalu dikenang Nabi hingga beliau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah di hadapan istri-istri beliau. Wajar saja Khadijah lah yang menguatkan Rasulullah, meringankan derita, membenarkan, dan mengajaknya untuk tidak menggubris semua tindakan orang kafir Mekah terhadap beliau. Selain dikenal dengan kesucian dan kemuliaan, Sayyidatuna Khadijah juga seorang bisnis hebat. Menurut Abu Salsabil, Muhammad Abdul Hadi, kafilah dagangnya setara dengan kafilah dagang kaum Quraisy seluruhnya. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Beliau perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Ketika itu, Saudah berstatus janda, berusia 55 tahun, dan memiliki 6 anak, sedangkan Rasulullah berusia 50 tahun. Di samping tua usianya, Saudah juga perempuan yang tua hatinya, cerdas, memahami agama, bertakwa, dan sholihah. Ia mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah dengan kasih sayang, kelembutan, nasihat, dan dukungan. Saudah adalah teladan yang langka dalam hal keindahan pelayanan kepada Rasulullah dan kedua putri beliau, Ummu Kulsum dan Fatimah. Saudah memelihara keduanya dengan keikhlasan. Saudah hidup berumah tangga dengan Rasulullah tanpa kehadiran istri Rasulullah yang lain selama 3 tahun. Di antara keteladanan Saudah yaitu pengorbanan dan dermanya di jalan Allah, selalu mendahulukan orang lain, mampu menciptakan canda dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Saudah punya semangat yang tinggi dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Saudah juga menjadi landasan izin bagi kaum perempuan keluar rumah untuk suatu keperluan. Beliau juga sabar dan komitmen memenuhi janji. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dilahirkan awal tahun ke-4 Hijriah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Aisyah yang juga putri sahabat mulia Abu Bakar dinikahi Rasulullah 10 tahun kemudian, saat Aisyah berusia 7 tahun. Namun, Nabi baru mengajak Aisyah hidup bersama setelah usia Aisyah 9 tahun. Aisyah memiliki keistimewaan dibandingkan istri Rasulullah yang lain dalam hal keluasan ilmu termasuk tentang Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Kecerdasan Aisyah yang dibimbing langsung oleh Rasulullah membuatnya mampu menyerap ribuan hadis lebih dari Rasulullah dan meriwayatkannya dengan penuh ketelitian. Sosok Ummul Mukminin ini dikenal punya kepribadian sangat mulia. Beliau seorang jujur, tekun beribadah, dan rajin bertahan. Beliau selalu melaksanakan puasa, dikenal qanaah dan zuhud terhadap dunia. Sayyidah Aisyah juga seorang yang dermawan dan banyak bersedekah.
Sampai-sampai keponakannya Urwah bin Az-Zubair pernah melihat pada suatu hari beliau bersedekah sebanyak 70.000 dirham, padahal ia menambal sendiri bajunya. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Sayyidah Hafsah binti Umar lahir saat orang-orang Quraisy sedang membangun Ka'bah. Putri sahabat terkemuka Umar bin Khattab ini sangat mencintai ilmu dan adab. Beliau belajar menulis kepada Syifa bin Abdullah Al-Quraisyah Al-Adawiyah hingga menjadi perempuan yang fasih di kalangan Quraisy. Rasulullah menikahi Hafsah pada usia 18 tahun setelah suaminya wafat syahid di perang Uhud. Kesabaran merupakan teladan terbaik Sayyidah Hafsah. Karena kesabarannya, Allah mengganti suaminya dengan orang yang paling baik di alam semesta, yakni Nabi Muhammad SAW. Hafsah memiliki kedudukan tinggi di antara para istri Rasulullah sampai Aisyah berkata, "Dia Hafsahlah yang menyertai aku di antara para istri-istri Rasulullah." Keluasan ilmu Hafsah diakui oleh ayahnya sendiri ketika sang ayah menjadi khalifah. Umar sering meminta pendapat Hafsah. Salah satunya pertanyaan Umar, berapa lama seorang istri mampu ditinggal pergi oleh suaminya? Hafsah menjawab, 4 atau 6 bulan. Keteladanan Hafsah lainnya tampak pada ketelitiannya dalam membaca Al-Quran. Inilah salah satu yang menjadi alasan Abu Bakar mempercayai penyimpanan naskah Al-Quran kepada Hafsah. Pada masa Abu Bakar telah dilakukan penghimpunan Al-Quran yang sebelumnya tertulis terpisah-pisah. Penghimpunan Al-Quran ini dipercayakan kepada Hafsah. Hafsah juga merupakan teladan terbaik dalam kesederhanaan hidup dan kezuhudan. Beliau rajin melakukan puasa sunnah dan mengerjakan sholat malam. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Lahir tahun ke-13 sebelum kenabian. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal dengan gelar Ummul Masakin atau ibu orang-orang miskin. Zainab binti Khuzaimah termasuk kelompok pertama masuk Islam di kalangan para wanita. Rasulullah menikahi Zainab karena kasih sayang beliau kepada umatnya, bukan karena dorongan nafsu. Beberapa riwayat disebutkan bahwa Zainab tidak begitu cantik dan tidak seorang pun di kalangan sahabat yang bersedia menikahinya. Keteladanan Zainab adalah perempuan yang menyayangi kaum miskin dan selalu bersikap lemah lembut. Sayyidah Zainab tidak tamak kepada kesenangan dunia. Kemurahan hati dan kedermawanannya dalam berderma semakin kuat dan kokoh berkat keteladanan akhlak mulia Rasulullah SAW. Rumah tangganya dengan Rasulullah hanya berjalan 8 bulan. Karena Zainab wafat pada tahun ke-4 Hijriah dalam usia 30 tahun. Yang keenam adalah Ummu Salamah. Sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau dinikahi oleh Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, sahabat yang turut 2 kali hijrah. Ummu Salamah merupakan teladan istri yang baik dan senantiasa memikul beban ujian dan kerasnya siksaan orang-orang Quraisy. Sejak usia muda, Hindun atau Ummu Salamah ini merupakan perempuan berkepribadian kuat, bermartabat, terhormat, cantik, berbelas kasih, dan cerdas. Keistimewaan Ummu Salamah yaitu memiliki ketajaman logika, kematangan berpikir, dan keputusan yang benar atas banyak perkara. Karena itu, ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah. Interaksinya dengan para ummahat al-mu'minin lainnya merupakan interaksi yang diliputi rasa kasih sayang. Ummu Salamah merupakan istri Rasulullah yang diberi keistimewaan berupa turunnya wahyu Allah ketika beliau sedang berada di rumah Ummu Salamah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy. Setelah Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ia adalah sepupu Nabi. Sebelumnya, Zainab telah menikah dengan Zaid bin Haris.
anak angkat Rasulullah. Setelah dicerai oleh Zaid, Allah menikahkannya dengan Rasulullah yang kisahnya diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Zainab dilahirkan di Mekah 20 tahun sebelum kenabian. Zainab termasuk perempuan pertama yang memeluk Islam. Ketika kaum kafir Quraisy menyiksa umat Islam, Zainab juga turut merasakan siksaan itu. Keteladanan Zainab adalah seorang ummul mukminin bertangan terampil. Beliau menyamak kulit dan menjualnya, juga mengerjakan kerajinan sulaman dan hasilnya diinfakkan di jalan Allah. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Beliau adalah putri seorang pemimpin Bani Al-Mustalik yang bernama Al-Haris ibnu Abi Dirar yang sangat memusuhi Islam. Juwairiyah dilahirkan 14 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah jika dilihat dari perspektif kemaslahatan sangat relevan. Karena perjuangan dakwah Rasulullah menjadi mudah dengan masuk Islamnya Juwairiyah dan ayahnya Al-Haris. Inilah pernikahan yang membawa berkah demi kepentingan dakwah. Yang kesembilan adalah Safiyah binti Huyai. Beliau dilahirkan 11 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun setelah masa kenabian. Safiyah adalah perempuan cerdas, menyukai ilmu pengetahuan sejak kecil serta rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya. Safiyah telah memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah ketika beliau memberinya pilihan antara memeluk Islam dan menikah dengan beliau, atau tetap dengan agamanya dan dibebaskan sepenuhnya. Yang ke-10 adalah Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah merupakan sosok teladan dalam hal kegigihan dan kesabarannya memperjuangkan Islam. Meski banyak tantangan yang menghadangnya, dipaksa oleh ayahnya Abu Sufyan untuk meninggalkan Islam, ia tetap kokoh dan mempertahankan keyakinannya. Ummu Habibah rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Ketika mendengar penderitaan Ummu Habibah, hati Rasulullah tergerak sehingga beliau menikahinya dan Ummu Habibah tidak lagi berada dalam kesedihan berkepanjangan. Perbedaan Ummu Habibah di antara istri-istri Nabi lainnya adalah kedudukannya sebagai putri seorang pemimpin kaum musyrik Mekah yang menentang dakwah Rasulullah, yaitu Abu Sufyan. Namun Ummu Habibah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh ayahnya yang kala itu musyrik.